Selamat bermalam bersama para Tobrut wahai pelanggan Budayanti. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkan oleh tim wilayah laut. Pada saat ini Xiao Yan bergabung dengan tim Fearless dan Zhao Chang'an, dan pada saat yang bersamaan Zhao Chang'an pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ramuan kedua telah berhasil dimurnikan. Xiao Yan pun mengangguk sedikit karena butuh banyak usaha untuk menyempurnakan pil petir pelindung sumsum. Xiao Yan pada akhirnya segera merentangkan telapak tangannya dan pil pelindung sumsum ini segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan ringan melemparkan satu pil roh guntur pelindung sumsum ke arah Zhao Chang'an. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah memurnikan dua dan pada saat ini satu untuk Zhao Chang'an dan satu untuk Xiao Yan. Zhao Chang'an pun mengambil pil guntur pelindung sumsum ini dan melihat adanya busur listrik yang berkedip di tangannya. Sensasi kesemutan menyebar di lengannya dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Zhao Chang'an dengan penuh keterkejutan segera bertanya apakah ini benar-benar telah berhasil dimurnikan. Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Zhao Chang'an pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Zhao Chang'an menyadari bahwa peluang untuk menyempurnakan pil roh guntur yang melindungi sumsum ini tidaklah tinggi. Sebelumnya dirinya juga telah mencari banyak alkemis top untuk bisa memurnikan pil tersebut, tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar tidak berhasil memurnikan pil tersebut. Tanpa disangka-sangka pada saat ini justru pil tersebut bisa dimurnikan di tangan seorang alkemis yang datang dari dunia bawah. Bersamaan dengan Zhao Chang'an yang pada saat ini merenung, Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya. Xiao Yan bertanya kepada Zhao Chang'an apakah saudara Zhao Chang'an sudah menemukan semua bahan obat untuk ramuan ketiga. Zhao Chang'an pun segera kembali tersadar dalam keterkejutannya. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini, Zhao Chang'an pada saat ini segera mengangguk dengan berat. Dirinya segera lanjut berkata bahwa buah dewa laut biru adalah bahan obat yang paling penting. Pada saat ini seharusnya mereka telah memiliki 4 yang baru saja diserahkan oleh Zudi. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan Zhao Chang'an pada saat ini segera mengeluarkan 4 buah yang sebelumnya dirinya tangkap. Setelah itu Zhao Chang'an lanjut menjelaskan bahwa bahan obat di ramuan ketiga tidak terlalu langka terkecuali buah dewa laut biru. Oleh karena itu bahan obat yang bisa dimurnikan pada saat ini sepertinya cukup untuk memurnikan ratusan pil. Ramuan ketiga ini disebut dengan ramuan emas penahan api dan jika ada kesempatan, jika saudara Xiao Yan hendak mendapatkan jantung api maka saudara Xiao Yan membutuhkan ramuan ini sebagai panduan untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Singkatnya ramuan tersebut akan membantu proses penyerapan jantung api ketika saudara Xiao Yan mendapatkannya. Semakin banyak mengkonsumsi pil tersebut semakin baik, tetapi mereka harus tetap berhati-hati. Jika mereka mengkonsumsi dengan dosis yang tidak tepat maka tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa mungkin benar-benar akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara Zhao Chang'an segera melemparkan resep dari ramuan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa jika mereka bisa memurnikan ratusan pil, tetapi mereka pada saat ini hanya memiliki 4 buah dewa laut biru. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka akan bisa memurnikan ratusan pil di dalam pemurnian? Menyadari pemikiran Xiao Yan ini Zhao Chang'an pada saat ini tersenyum tipis. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki 20 lagi di tangannya. Oleh karena itu seharusnya pada saat ini mereka bisa memperbaikinya sebanyak ratusan buah. Zhao Chang'an pun segera kembali merentangkan tangannya dan pada saat ini 20 buah dewa laut biru segera muncul. Pada saat sebelumnya Zhao Chang'an benar-benar menyembunyikan buah tersebut dari Zudi. Zhao Chang'an juga pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada beberapa pohon keramat laut biru tersebut. Jika saja tim wilayah laut tidak bergegas untuk menimbulkan permasalahan, mereka seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi buah tersebut. Setelah beristirahat Zhao Chang'an memutuskan untuk mencari kembali buah tersebut, tetapi pohon-pohon tersebut juga pada saat ini dilindungi oleh binatang ajaib yang sangat kuat.
Jika bukan karena Long Yi sebelumnya, Zhao Chang'an khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan buah tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata agar Zhao Chang'an jangan khawatir, kondisi semua orang pada saat ini masih sedikit buruk. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus beristirahat sejenak sementara Xiao Yan akan mencoba memurnikan ramuan emas penghindar api. Pada akhirnya setelah memutuskan hal ini, Xiao Yan dan Lang Tian begitu juga dengan Jin Chen Tao sekali lagi kembali mengeluarkan kuali obat. Sesuai dengan resepnya, ramuan emas penghindar api ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan dua ramuan sebelumnya. Selain itu, pil tersebut juga membutuhkan lebih sedikit tenaga dan tidak terlalu melelahkan seperti sebelumnya. Ketiganya segera bekerja sama dan dengan cepat berhasil menyempurnakan bahan obat. Pada akhirnya proses dari pemurnian ini hanya menyisakan langkah terakhir dari pil peleburan oleh Xiao Yan. Di dalam kuali obat sebuah bola berisi cairan obat kental pada saat ini tersuspensi. Kuali obat ini memancarkan suhu tinggi dan origin abadi Xiao Yan pada saat ini seketika melonjak. Xiao Yan segera memulai proses pemurnian untuk melanjutkan langkah terakhir yang diperlukan. Xiao Yan segera memasukkan buah dewa laut biru dan api segera membungkus buah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, aroma obat mujarab pada saat ini menyebar bersamaan dengan angin. Tim wilayah laut di samping juga pada saat ini mencium aroma obat yang mujarab yang kaya. Mereka semua menatap penasaran ke arah Xiao Yan dan mereka benar-benar menjadi semakin ngeri. Mereka tidak pernah mengira bahwa Xiao Yan juga sebenarnya adalah seorang alkemis. Namun yang paling mengejutkan bagi mereka pada saat ini adalah setiap kali Xiao Yan berhasil memurnikan pil, bersamaan dengan hal tersebut tentu saja ada pil lightning yang membumbung di langit. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang melihat sosok Xiao Yan yang melesat ke langit untuk berhadapan dengan guntur. Terlebih lagi Xiao Yan benar-benar tidak menggunakan doki sedikit pun. Melihat hal ini, Zhu Di juga pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening. Zhu Di juga merupakan orang yang berspesialisasi dalam hal guntur dan dirinya tentu saja mengetahui rasa sakit yang dialami oleh Xiao Yan. Semua orang pada saat ini hanya bisa terkejut melihat Xiao Yan yang bolak-balik memurnikan obat dan menghadapi guntur. Pada akhirnya setelah 15 kali Xiao Yan berhadapan dengan pil lightning, Xiao Yan segera mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno. Bayangan guntur merah pada saat ini secara bertahap mulai segera muncul di tubuh Xiao Yan. Setiap kali guntur merah ini terkondensasi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan peningkatan dari kekuatan fisiknya. Tentu saja jika guntur merah kelima ini berhasil terkondensasi sepenuhnya, kekuatan fisik Xiao Yan yang tidak akan lebih lemah dari Zhu Di atau bahkan bisa jadi lebih kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini setelah beberapa saat beristirahat, luka dari Zhao Chang'an sudah hampir pulih. Zhao Chang'an siap untuk bangun dan mencari beberapa buah dewa laut biru. Zhao Chang'an pada akhirnya segera mendatangi Xiao Yan dan bertanya apakah saudara Long Yi pada saat ini sudah bangun. Tidak lama setelah Zhao Chang'an bertanya, sosok Long Yi pada saat ini perlahan segera keluar dari kerumunan. Lebih dari 10 hari pada saat ini luka di tubuh Long Yi pada dasarnya sudah sembuh semua, tetapi meskipun begitu masih ada beberapa luka dalam yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Long Yi dengan prihatin dan bertanya apakah Long Yi pada saat ini baik-baik saja. Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar ayah jangan khawatir. Long Yi pada saat ini hampir sembuh dan kondisinya baik-baik saja. Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya mengangguk dan berkata kepada Long Yi agar Long Yi pada saat ini harus menjaga dirinya dengan lebih baik. Long Yi menganggukkan kepalanya sementara Zhao Chang'an pada saat ini berkata bahwa mereka akan lebih berhati-hati pada saat ini. Setelah itu Zhao Chang'an pun berpamitan kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan menoleh untuk meneriakkan nama Zhu Di. Sosok Zhu Di yang sudah sedikit sembuh pada saat ini segera bergegas dari kejauhan dan tiba di hadapan Xiao Yan. Melihat Zhu Di yang pada saat ini muncul, mata Long Yi seketika menyipit dan sosoknya seketika melesat di hadapan Xiao Yan. Long Yi segera berteriak bahwa orang inilah yang telah menyerang mereka sebelumnya. Melihat Long Yi yang sangat waspada, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum.
Sementara itu Zhu Di pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan bertanya apakah perintah dari Tuan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Long Yi juga pada saat ini benar-benar seketika terkejut. Long Yi benar-benar tidak tahu apa-apa karena Long Yi memang terjatuh pingsan ketika pertempuran di antara Xiao Yan berlangsung bersama dengan Zhu Di. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menceritakan secara singkat apa yang terjadi ketika Long Yi pingsan. Barulah kemudian Long Yi mengerti dan kewaspadaan di matanya pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata kepada Zhu Di agar mereka semua pergi bersama untuk mencari buah Dewa Laut Biru. Zhu Di pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini lebih dari 30 orang yang bersama Zhu Di akan ikut bersama dengan Zhao Chang'an benar-benar merasa lega. Karena dengan begitu maka akan ada total kurang lebih 50 orang ketika mereka berangkat. Pada akhirnya setelah membuat pengaturan klan Dewa Api Kuno bersama dengan tim wilayah laut seketika berangkat. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada akhirnya pada saat ini sedikit memiliki waktu luang. Pada saat ini 8 buah roh sumber harta karun yang telah Xiao Yan peroleh sebelumnya segera muncul di tangan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan hendak memakan buah tersebut Xiao Yan segera dihentikan oleh Ding Yue. Ding Yue segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu terburu-buru. Buah roh 8 sumber harta karun ini sangat langka. Jika dikonsumsi dengan cara seperti itu maka itu akan membuang-buang khasiat buahnya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan segera bertanya dengan agak bingung apakah ada sesuatu yang istimewa tentang cara memakan buah ini. Ding Yue dengan wajah serius segera berkata bahwa buah roh sumber 8 harta karun ini memang memiliki efek yang berbeda-beda, namun jika dikonsumsi secara normal efeknya benar-benar akan sangat kecil. Ding Yue sudah mendengar beberapa kabar tentang buah tersebut dan konon buah ini akan memberikan efek yang tidak terduga ketika seseorang terluka parah. Dapat dikatakan buah tersebut akan dapat mengeluarkan efeknya ketika seseorang juga mendekati kematian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bukankah jika begitu permasalahannya Xiao Yan benar-benar harus bermain-main sampai mati sebelum Xiao Yan bisa memakannya. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya bergumam kedengarannya buah tersebut sepertinya tidak bisa diandalkan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kerumunan dari tim Fearless. Xiao Yan pada saat ini mencari siapakah anggota dari tim Fearless yang telah memakan buah tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhen Ni apakah Zhen Ni pada saat ini sudah memakan buah roh origin 8 harta karun miliknya. Zhen Ni pun merentangkan tangannya dan menunjukkan buah yang dimaksud oleh Xiao Yan. Zhen Ni lanjut berkata bahwa diri belum memakannya tetapi belum lama ini ada yang memakannya. Setelah selesai berbicara Zhen Ni pada akhirnya segera menatap ke arah Long Xietian yang berada di sisi lain. Ketika Long Xietian melihat Xiao Yan menatap ke arahnya sosoknya pada saat ini tertegun. Dirinya pada akhirnya menggaruk kepalanya dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menahan untuk memakannya. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera bertanya kepada Long Xietian bagaimana perasaannya. Long Xietian pun segera berkata bahwa rasanya tidak terlalu manis sedikit asam dan memiliki aroma yang kuat. Dapat dikatakan bahwa semuanya persis sama dengan ketika dirinya meminum banyak anggur. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera ngegeplak Long Xietian pakai tongkil basah. Ding Yue lanjut berkata bukan itu yang dirinya tanyakan. Ding Yue bertanya apakah Long Xietian merasakan sesuatu yang lain setelah memakannya. Long Xietian pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak merasakan adanya perasaan lain. Kekuatannya belum meningkat begitu juga dengan kekuatan spiritualnya. Sepertinya pada saat ini Long Xietian telah mendapatkan salah satu buah palsu dari tangan Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu Ding Yue pada saat-saat ini segera menjelaskan kepada semua orang bahwa buah roh sumber 8 harta karun ini lebih baik dimakan sebagai buah penyelamat nyawa. Mungkin jika mereka beruntung mereka benar-benar akan bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat terdesak.
Semua orang pada saat ini segera menatap ke arah Long Xietian yang benar-benar tidak mendapatkan efek dari buah tersebut. Mereka berpikir tampaknya apa yang dikatakan oleh Ding Yue ini memang benar. Pada akhirnya masing-masing di antara mereka yang berpikir untuk memakan buah tersebut pada saat ini memutuskan untuk menyimpannya. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit yang memberi perasaan aneh. Xiao Yan pada saat ini merasa seperti ada penghalang besar dan perasaan tersebut benar-benar terpancar dengan sangat kuat. Tidak lama setelah Xiao Yan menatap ke arah langit pada saat ini sesosok harum segera muncul di samping Xiao Yan. Sosok ini adalah Zenni yang memegang lengan Xiao Yan. Zenni segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini rindu rumah. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa rumah Xiao Yan adalah Zenni. Xiao Yan dengan lembut segera memeluk pinggang Zenni dan pada saat ini hawa jahat segera muncul di anu Xiao Yan. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini dempet-dempetan kayak biji salak. Pada saat ini terdengar suara teriakan yang tidak menyenangkan dari belakang mereka. Sosok tersebut adalah King Mu'er yang pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dan memeluk Xiao Yan dari belakang. Xiao Yan pun mengedipkan mata sebagai kode kepada keduanya untuk dokter-dokteran. Pada akhirnya keduanya tersenyum tersipu malu dengan wajah yang memerah sebelum akhirnya ketiganya melesat ke langit dan menghilang. Sementara itu di sisi lain di atas pegunungan di dekat air terjun, pada saat ini ada sekelompok orang yang bergegas naik ke puncak gunung. Kelompok ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Geng Ping dan mereka pada saat ini berusaha untuk sampai ke puncak gunung. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga beberapa tim yang mengikuti jejak dari Geng Ping. Orang-orang ini adalah tim yang berniat untuk mengikuti Xiao Yan dan jumlah di antara mereka ada belasan tim. Semua orang tampaknya pada saat ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk segera sampai ke puncak gunung. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan sekejap mata dan kelompok dari Zhao Chang'an pada saat ini sudah kembali. Tidak lama setelah kembalinya kelompok dari Zhao Chang'an, Xiao Yan juga segera muncul setelah proses pertempuran. Begitu bertemu dengan Xiao Yan, Zhao Chang'an pada saat ini tertawa dan segera menunjukkan semua bahan obat. Zhao Chang'an lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa ini benar-benar panen yang bagus. Mereka tidak hanya mendapatkan 120 buah Dewa Laut Biru tetapi mereka juga mendapatkan beberapa buah yang berharga. Bahan-bahan obat ini tidak ada gunanya bagi Zhao Chang'an oleh karena itu dirinya akan memberikannya kepada saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit penasaran setelah mendengar hal ini terlebih lagi bahan obat yang tumbuh di alam atas secara alami bukanlah hal yang biasa. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa mereka akan dapat menemukan buah Dewa Laut Biru sebanyak itu. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengumpulkan beberapa bahan obat dan segera memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa waktu benar-benar sangat penting. Sebaiknya Xiao Yan segera menyempurnakan ramuan emas penghindar api ini. Selain itu selama waktu ini Xiao Yan meminta tolong kepada saudara Chang'an untuk mengajak seseorang agar menyelidiki apa yang terjadi di kabut di gunung ini. Zhao Chang'an pun mengangguk tanpa ragu dan berkata bahwa diri akan menyelidikinya dan hal tersebut bukanlah permasalahan. Pada akhirnya Zhao Chang'an dan klan Dewa Api Kuno pada saat ini segera bergegas melesat ke arah pegunungan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini segera memulai proses pemurnian. Dengan 100 pil penghindar api hal itu berarti bahwa Xiao Yan juga akan berhadapan dengan 100 pil lightning. Dengan pil lightning tersebut juga secara otomatis Xiao Yan pasti akan bisa memadatkan guntur merah kelima di tubuhnya. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi Xiao Yan, Lang Tian dan Jin Chen Tao langsung memurnikan ramuan. Selama periode waktu ini pil lighting di langit di atas hutan tidak pernah menghilang. Sosok Xiao Yan juga terus bergegas ke udara untuk berhadapan dengan pil lightning. Cara Xiao Yan mengolah kekuatan fisik dengan guntur ini benar-benar membuat Zhu Di pada saat ini terkejut. Semua orang dari tim wilayah laut pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam.
Untuk waktu yang lama awan gelap di langit tidak pernah menghilang sama sekali dan petir meledak hampir satu demi satu di atas hutan. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhadapan dengan 100 lebih petir yang muncul. Pada akhirnya setelah berhadapan dengan pil lightning terakhir, sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghela nafas lega. Xiao Yan segera merasakan tubuhnya dan pada saat ini guntur merah kelima benar-benar memadat. Kekuatan fisik Xiao Yan juga pada saat ini ditingkatkan ke tahap yang lebih kuat lagi. Terlebih lagi pada saat ini bayangan dari guntur ke-6 juga mulai terkondensasi di dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa sangat senang karena tidak hanya mendapatkan 3 pil terpenting, tetapi pada saat ini tubuh fisik Xiao Yan juga benar-benar telah diperkuat. Xiao Yan pada akhirnya menekan kegembiraannya ini sebelum akhirnya perlahan-lahan mendarat di tanah. Setelah itu Xiao Yan segera menatap ke arah gunung tempat di mana Zhao Chang'an sebelumnya menghilang. Setelah beberapa saat berlalu Xiao Yan pada saat ini bergumam seharusnya tidak memakan banyak waktu untuk menyelidikinya. Memikirkan hal ini Xiao Yan tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar takut sesuatu akan terjadi lagi kepada Zhao Chang'an dan kelompoknya. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak memiliki waktu untuk pulih dan segera memerintahkan semua orang untuk bersiap berangkat. Semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xia Zhenghui pada saat ini segera datang ke sisi Xiao Yan. Xia Zhenghui berkata kepada Xiao Yan, apakah Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini merasakan adegan yang aneh? Xiao Yan pun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya melihat ke arah pegunungan yang berada di langit. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ada fluktuasi energi di langit. Xia Zhenghui telah menelitinya dan itu tampak seperti ilusi dan energi ini benar-benar tidak jelas. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada saat ini tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan adalah laut yang berada di belakang gunung. Pada akhirnya Xiao Yan segera menekan perasaannya dan segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Pada akhirnya tim Fearless dan tim wilayah laut segera mematuhi perintah Xiao Yan dan semua orang pada saat ini bergegas. Begitu Xiao Yan sampai di kaki gunung pada saat ini Xiao Yan berkata kepada semua orang agar mereka berhati-hati. Mendengar hal tersebut Zhu Di pada saat ini sedikit bingung karena Xiao Yan sepertinya benar-benar sangat serius. Namun Zhu Di pada saat ini hanya bisa terdiam dan mematuhi perintah Xiao Yan dan kembali bergegas. Sementara itu alasan mengapa Xiao Yan sangat berhati-hati adalah karena tim dari klan Dewa Api Kuno yang dipimpin oleh Zhao Chang'an telah menghilang. Hingga pada saat ini mereka benar-benar masih belum mendapatkan kabar dari Zhao Chang'an. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya mereka benar-benar tidak bisa bertindak gegabah di pegunungan ini. Bahkan pada saat ini juga Xiao Yan memerintahkan semua orang untuk menggunakan tali ilahi agar semuanya terhubung. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar khawatir dan semua orang pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada. Semua orang pada saat ini terbang perlahan di sepanjang kabut yang berada di gunung. Semua orang pada saat ini masih memiliki sikap santai tetapi Xiao Yan pada saat ini segera mengerutkan kening. Armor spiritual di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera muncul. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga memerintahkan semua orang pada saat ini untuk segera memakai armor besi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan semua orang pada saat ini merasa bingung. Tetapi karena Xiao Yan pada saat ini sangat berhati-hati saat menghadapi gunung ini semua orang pada akhirnya hanya bisa mengikuti apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiao Yan. Segera setelah itu sekelompok sosok pada saat ini terbang tinggi ke langit dan ketika mereka tenggelam di atas awan, kekuatan besar segera datang dari segala arah dan segera membuat semua orang tiba-tiba gemetar. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan segera memerintahkan semua orang untuk pada saat ini tetap dekat. Xiao Yan pada akhirnya memimpin semua orang melesat ke langit melewati awan dan pada saat ini semua orang seketika tercengang. Jika melihat pegunungan dari bawah tanah ke atas langit gunung ini menembus awan dan seolah-olah pemandangan tersebut tampak biasa,
Tetapi begitu semua orang melintasi awan yang memotong pegunungan, semua orang pada saat ini benar-benar telah dikejutkan. Pada saat ini puncak gunung seperti hancur dan jelas hal tersebut akibat angin dingin yang berada di sini. Mereka tidak menyangka bahwa awan yang terlihat damai di kejauhan pada saat ini terlihat begitu mendebarkan. Semua orang juga pada saat ini menyadari bahkan ada bekas luka yang dalam pada baju besi yang dikenakan oleh mereka. Semua orang pada akhirnya segera mengerti mengapa Xiao Yan memerintahkan mereka untuk berhati-hati dan menggunakan baju besi. Jika tidak, sepertinya daging dan darah mereka akan benar-benar terkoyak oleh udara dingin yang sangat kuat ketika mereka melintas. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa ini benar seperti apa yang diduga oleh Xiao Yan. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa memanjat kabut gunung yang berada di sini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam pada saat ini, sebuah suara datang dari samping Xiao Yan. Sosok tersebut adalah Jin Chen Tao yang berkata bahwa ada tanda di sini. Tanda ini sangat baru dan sepertinya tanda ini belum lama ditinggalkan. Xiao Yan pada akhirnya segera melihat apa yang pada saat ini ditunjukkan oleh Jin Chen Tao. Pada saat ini ada tanda nyala api sederhana dan Xiao Yan mengerutkan kening. Jin Chen Tao juga pada saat ini memperhatikan tanda tersebut dan segera menyadari bahwa ini adalah tanda dari klan Dewa Api kuno. Oleh karena itu jelas bahwa tanda ini ditinggalkan oleh Zhao Chang'an. Mereka sepertinya telah menemukan sesuatu dan pada saat ini sedang membuntutinya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tidak kembali dan memberikan tanda tersebut untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dengan serius dan segera memerintahkan semua orang untuk mengikuti tandanya. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini mengangguk dan mulai mendaki gunung perlahan mengikuti tanda api. Tali pada saat ini menghubungkan semua orang, oleh karena itu tidak perlu khawatir akan ada yang tertinggal. Mengikuti tanda tersebut pada saat ini di bawah kepemimpinan Xiao Yan, kelompok mereka pada saat ini terus mendaki. Namun tidak lama setelah pendakian, pada saat ini terdengar serangkaian lolongan seperti auman roh hantu. Xiao Yan segera berteriak agar semuanya pada saat ini berhati-hati. Semua orang melepaskan sumber origin abadi mereka satu persatu dan pada saat ini segera membentuk penghalang. Angin yang kuat pada saat ini menderu-deru menghantam penghalang dengan ganas. Penghalang dari origin abadi juga pada saat ini segera mengeluarkan semburan menderu. Xiao Yan pada saat ini berteriak kepada semua orang agar semuanya bertahan dan jangan mengendorkan origin abadi masing-masing. Pada akhirnya setelah cukup lama pada saat ini udara kembali normal. Setelah menahan serangkaian serangan dari udara dingin, sekelompok sosok pada akhirnya perlahan kembali mendaki. Hampir di setiap jarak ketika mereka melangkah, mereka menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Zhao Chang'an. Mengikuti tanda tersebut pada saat ini tampaknya gunung dingin ini benar-benar tidak ada habisnya, seperti cinta janda Tobrut kepada para pelanggan Budayanti.